Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu. Sang Terang telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terang-Nya dalam hidup senantiasa. Kita pujikan Kidung Jemaat yang pertama, bait 1. Haleluya, pujilah. Kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini kita khususkan di dalam pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah ada habisnya. Selalu indah menghiasi hari-hari kehidupan kita. Mari kita puji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 242, bait yang pertama, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi
agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Firman Allah telah menjadi daging dan menjadi sama dengan manusia. Kedatangannya menguatkan kita untuk senantiasa hidup dalam sukacita. Sebagaimana disabdakannya dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah kita datang bersujud di hadapan Tuhan untuk memohon ampun segala dosa kita. Marilah kita berserah kepada Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan keempat, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengarlah warta kasih karunia pengampunan Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayat 7 sampai 8. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita juga pada petunjuk hidup baru yang kita terima melalui Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Setiap pengampunan Tuhan adalah kasih karunia yang harus kita syukuri di dalam hidup suci. Mari kita naikkan pengagungan bagi Tuhan Allah kita melalui Kidung Jemaat 322,
Bait 1 dan 2, terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah minggu saat ini adalah firman Tuhan yang disabdakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12 yang demikian firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Berkat dan rahmat Tuhan dilimpahkannya tiada henti dalam kehidupan kita. Syukurilah semuanya itu selagi nafas hidup masih Tuhan berikan bagi kita. Mari kita bawa seluruh persembahan ibadah ini diiringi nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita membawa seluruh persembahan ini ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur karena begitu besar berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu. Tuhan, banyak sekali berkat yang Tuhan berikan, baik jasmani maupun rohani bagi kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan itu ke dalam bentuk persembahan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucap syukur, persembahan pembangunan, persembahan pembelian tanah, dan juga persembahan-persembahan yang lain.
Tuhan, berkati semua persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga menjadi sarana di dalam kami berpelayan di gereja-Mu ini. Sucikan persembahan ini dan juga berkati yang mengelolanya, sehingga dapat menggunakan persembahan ini, mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan, berkatilah Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta kami Akyas Hesa Kalumbara, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Segenap jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati dan merahmati kehidupan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga pada saat ini kita bersama-sama memasuki ibadah hari Minggu yang pertama di tahun 2021. Sungguh saudara dan saudariku yang terkasih, kasih Tuhan itulah yang akan senantiasa menguatkan kita, memampukan kita, menuntun kita untuk menjalani hari demi hari di tahun 2021 ini. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita telah memasrahkan segala rencana dan rancangan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang kita percayai akan menata segala sesuatunya indah pada waktunya. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema firman Tuhan, yaitu menjadi anak terang. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan yang telah dilepaskan dari segala pengaruh kuasa gelap. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, hidup di dalam ketidakpercayaan akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah menerima terang yang sejati, terang ilahi, terang yang abadi,
yang menerangi seluruh kehidupan kita, sehingga segala yang gelap di dalam kehidupan kita, yang tadinya penuh dengan dosa, kebobrokan, kenajisan, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kudus oleh karena karya Tuhan. Di dalam kehidupan kita tentu akan merasa sangat terbantu ketika terang itu senantiasa ada. Baik ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita belajar, ketika kita beribadah, ketika kita bepergian, ketika kita melakukan perjalanan, dan banyak hal. Terang itu akan sangat membantu kita. Berbeda dengan gelap, ya. Gelap akan membuat kita berada dalam situasi yang tidak nyampan. Ada orang yang fobia, takut terhadap suasana yang gelap. Apalagi kegelapan itu identik dengan sesuatu yang mistis dan menyeramkan, ya, angker dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan kita, segala sisi-sisi gelap kita diterangi oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita sembunyikan di dalam kegelapan, itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan mengetahui, termasuk dosa-dosa, masa lalu, dan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Tuhan itu maha melihat, maha mengetahui. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang senantiasa tertuju kepada terang ilahi, yaitu firman Allah yang hidup. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-9 menuntun kita untuk memahami bahwa dasar dari segala kehidupan yang diterangi oleh kasih Tuhan adalah hidup yang didasarkan kepada firman Allah. Ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Untuk memiliki hidup yang senantiasa diterangi oleh sinar kasih Tuhan, kita perlu dan sangat perlu untuk senantiasa hidup didasarkan kepada firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang mengajak kita semua, ayo dasarkan hidupmu kepada firman, kepada sabda Tuhan. Sudah sering kali kita dengar. Tetapi ini begitu penting, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Apalagi di hari-hari, di bulan-bulan dan tahun yang sulit yang telah kita lalui, kita menjadi mengerti bahwa tanpa didasarkan kepada firman Tuhan, hidup kita, iman kita akan mudah sekali goyah, rapuh, dan akhirnya hancur oleh karena terpaan masalah dan godaan kehidupan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak terang bukanlah hasil usaha atau kekuatan kita sendiri. Menjadi anak-anak terang adalah kasih anugerah Allah. Bukan karena kita pandai, hebat, mampu, kaya, tampan atau cantik, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah kasih dan karunia Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menatap dan menapaki tahun 2021 ini dengan senantiasa mengarahkan hidup kita kepada pertolongan Tuhan yang membawa kasih karunia. Ketika kita menengok ke belakang sebentar, kita melihat banyak hal yang ada di luar kekuatan kita terjadi, menerpa dalam kehidupan kita. Tetapi herannya, kita masih bisa untuk berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Berkat kekuatan siapa itu, Bapak Ibu yang terkasih? Tentu berkat kekuatan dari Allah sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain berkata, Pak, kok panjenengan bisa sekuat itu menghadapi masalah yang sedemikian berat? Bu, kok panjenengan bisa bertahan di masa-masa sulit seperti ini, tetap percaya kepada Gusti Yesus? Apa sih rahasianya? Saudaraku yang terkasih, itu terjadi semua karena kasih dan karunia Allah.
bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Apabila kita mengingat-ingat kembali pertolongan Tuhan di hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang telah lalu, hati kita pun akan terkagum-kagum dan penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan begitu hebat dan begitu mengasihi kita. Maka dari itu, saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan untuk hidup di dalam terang adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Jangan mau lagi hidup di dalam kegelapan. Jangan mau lagi hidup di bawah kuasa gelap. Jangan mau lagi bersekutu dengan kuasa-kuasa yang di luar Tuhan Yesus Kristus, yang justru akan semakin merusak, meremukkan, dan menghancurkan kehidupan kita pelan-pelan tanpa kita sadari. Ketika kita melihat banyak orang hidupnya kelihatan menyenangkan, kelihatan bahagia, penuh dengan tawa, mungkin posting di sosial media, bersama-sama dengan keluarganya, memakai baju-baju bagus, jam tangan mahal, perhiasan yang mewah, bepergian ke luar negeri, kelihatannya menyenangkan. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di baliknya. Sementara kita, ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, marilah kita mencoba untuk mensyukuri berkat-berkat sederhana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nafas kehidupan misalnya, kesempatan untuk beribadah, walaupun masih secara online saat ini, kesempatan untuk membuka mata dan melihat orang-orang yang kita sayangi masih ada bersama-sama dengan kita, itu juga merupakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Menjadi anak-anak terang di zaman sekarang ini bukannya tanpa tantangan, Bapak Ibu yang terkasih. Terus ya, bukannya tanpa tantangan, banyak sekali tantangannya. Tetapi disitulah kita kemudian belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bahwa terang kasih Tuhan yang akan menuntun jalan kita. Kanan kiri kita mungkin jurang, tetapi firman Tuhan menuntun kita seperti pelita bagi kaki kita dan terang di jalan kita, sehingga kita tidak terjatuh, tidak goyah, tidak diterkam oleh musuh, tetapi senantiasa hati-hati dan waspada. Bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula di tahun 2021, saya percaya, saya yakin banyak dari antara kita yang memiliki doa, impian, dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Mungkin ada yang ingin menikah, ingin berkeluarga, ingin punya anak, ingin punya rumah, ingin semua cicilan angsurannya lunas, ya. Dan masih banyak lagi. Banyak cita-cita, pengharapan, dan impian kita. Marilah kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Terang Tuhan itulah yang akan menuntun kita, sehingga di dalam upaya kita untuk mewujudkan segala sesuatunya itu, kita tidak menghalalkan segala cara, tetapi selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Segala sesuatu kita kerjakan dengan sukacita, dengan jujur, dengan tekun, dengan setia. Apalagi firman Tuhan itulah yang memberikan kita hidup yang bermakna. Ayat 4 dan 5 menyatakan, dalam Dia itu adalah Tuhan Yesus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi terang kehidupan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Bukan di dalam Tuhan dan Allah-Allah yang kecil yang lain, berhala-berhala, hanya di dalam Tuhan Yesus yang akan menerangi hati kita. Mungkin ada yang berkata, masa lalu saya buruk, Pak Pendeta. Saya orang yang kotor, orang yang jelek. Saya bukan orang baik. Apakah saya diterima oleh Tuhan? Apakah saya boleh masuk menjadi jemaat gereja?
Apakah saya diampuni Tuhan? Apakah saya boleh masuk surga, Pak Pendeta? Ya. Banyak orang bertanya demikian. Oleh karena di dalam hatinya belum ada terang kasih Kristus. Tetapi ketika terang firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka dalam keadaan sulit dan sekelam apapun, kita tetap dapat menyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan pertolonganku yang sejati. Ketika terang Tuhan Yesus sudah bercahaya, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Kita menyalakan lilin, menyalakan lampu, tidak usah diusir, hai gelap pergilah. Seketika gelap itu hilang. Ketika lampu menyala, ketika lilin menyala, ketika sumber terang menyala, kegelapan itu tidak menguasai. Ketika hidup kita sudah ada dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa-kuasa gelap tidak akan mampu untuk menyentuh, tidak akan mampu untuk menguasai hidup kita lagi. Sebab apa yang ada pada kita, itu semua ada di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Marilah di ibadah minggu yang pertama, di tahun yang baru, tahun 2021, kita membangkitkan kembali pengharapan kita. Tahun ini ya Tuhan, kita ucapkan perkataan iman ya, akan menjadi tahun yang lebih baik. Tadi yang ingin menikah tahun ini, aku ketemu dengan jodohku. Yang ingin punya anak tahun ini, aku diberkati dengan keturunan. Yang ingin lulus kuliah, aku lulus kuliah. Punya rumah, Tuhan aku ingin punya rumah. Maka kita pun akan dikuatkan di dalam segala daya, upaya, dan usaha untuk menerima berkat Tuhan tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya di sepanjang tahun 2021 ini, berkat Tuhan, rahmat Tuhan, dan anugerah Tuhan mengiring lampah kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita renungkan sabda Tuhan ini di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu lah kekuatan bagi kami. Terang yang menyinari kehidupan kami, mengusir, menghalau, dan menyirnakan kegelapan yang menguasai kehidupan kami di masa yang lalu. Saat ini Tuhan, hati kami yang gelap, yang remang-remang, telah Engkau terangi dengan cahaya kasih-Mu, sehingga hidup kami tidak lagi berada di dalam dosa, di dalam belenggu kuasa iblis, dan segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau berkenan untuk menerima kami, menjadi anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Biarlah kiranya kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, senantiasa bersikap hormat, bakti, dan taat kepada kehendak-Mu ya Bapa di dalam segala hal. Biarlah firman-Mu menjadi dasar seluruh kehidupan kami. Hari lepas hari, kami senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada sabda Tuhan. Bapa Surgawi, Engkaulah yang memberkati seluruh kehidupan warga jemaat GKJ Welar, dan juga semua umat-Mu dimanapun berada, yang mengikuti ibadah lewat video ibadah online pada saat ini. Tuhan, Engkau yang berkarya di dalam seluruh keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu, di dalam pekerjaannya,
di dalam setiap cita-citanya, di dalam setiap doa dan pergumulan. Engkau yang menjadi sumber pertolongan. Kami juga percaya ya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah terlambat. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Bapa Surgawi, kami juga pintakan seluruh berkat-Mu bagi pelayanan di Gereja Kristen Jawa Welar ini, kegiatan-kegiatan, program pelayanan, baik itu pemberitaan Injil maupun pemeliharaan iman yang diadakan oleh majelis gereja, badan pembantu majelis, dan semua yang ada. Gereja Kristen Jawa Welar ini hormat, takut, dan mengasihi Engkau, ya Tuhan. Berkatilah pula setiap visi dan misi yang ada di gereja yang kami cintai ini, sehingga segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berserah penuh ya Bapa, karena Engkaulah yang menata seluruh kehidupan kami indah pada waktunya. Berkat-Mu pula lah yang akan menjadikan bangsa dan negara kami Indonesia yang masih di dalam pergumulan melawan pandemi COVID-19 boleh beroleh pertolongan dari Tuhan. Vaksin boleh diketemukan dan menjadi solusi bagi kami semua. Demikian pula pola hidup sehat senantiasa kami terapkan dalam kehidupan kami, baik ketika kami di rumah, ketika kami bekerja, ketika kami bergereja, ketika kami berpelayanan. Kami Engkau tuntun dalam hikmat-Mu untuk senantiasa menjaga kehidupan kami bersih dan suci. Ya Tuhan, Engkaulah yang berkarya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, akan setiap doa maupun pergumulan. Baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, dan hal-hal yang tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu saat ini ya Tuhan. Engkau menyediakan tangan-Mu terbuka, sehingga kasih-Mu boleh kami rasakan. Kami menyerahkan ya Tuhan akan kehidupan hamba-hamba-Mu, saudara dan saudari kami yang terkasih, yang Engkau cintai, Engkau kasihi, di dalam kelemahan dan keterpurukan mereka, pertolongan-Mu menjadi kekuatan dan jalan keluar. Kami berdoa ya Bapa, untuk orang-orang yang kami cintai, yang kami kasih, orang tua kami, terkhusus Ibu Suti Parto Suwarno di kelompok 1, demikian pula Ibu Hadiwinih, Ibu Marti Darto di kelompok 2. Engkau pun mengasihi Ibu Warsini Sarimin, Ibu Sri Sumarti, Ibu Sri Mulyati, Ibu Sri Hartati. Engkau mengasihi hamba-hamba-Mu ini dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Demikian pula pertolongan-Mu Engkau nyatakan untuk Ibu Ambon, Ibu Sayekti, Ibu Suparni Tarjo di kelompok 3, Ibu Sunarti Sigit, juga Engkau kasihi ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan jamah Bapak Bamban Wismono beserta Ibu, Bapak Haribowo Prakoso, Bapak Sumaryono, Ibu Sulastri Sumaryono, juga Engkau kasihi di dalam kasih-Mu, sehingga kesehatan dan kesembuhan boleh dirasakan. Kami menyerahkan pula ya Tuhan akan segenap doa yang kami naikkan, pribadi lepas pribadi. Pertolongan-Mu, kasih dan kuasa-Mu, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, doa-doa kami, ucapan syukur kami, dan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Segenap jemaat kekasih Tuhan, terang kasih Kristus telah bercahaya atas kita semua, maka kiranya kita selalu hidup di dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan lengkap hitung jemaat 164 bait yang pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan abad, kita nyatakan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pergilah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.